Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Kali ini Pak Suprono akan membahas soal-soal ekonomi mikro. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada materi-materi berikutnya. Baiklah, mari kita mulai pembahasan soal-soal mikroekonomi yang pertama pada kali ini. Soal yang pertama, jika harga beras naik dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram, yang mengakibatkan perubahan jumlah beras yang diminta dari 200 ton menjadi 150 ton. Permintaan bersifat pilihan A, inelastis sempurna, B, inelastis, C, elastis uniter, D, elastis, dan E, elastis sempurna. Ini berkaitan dengan elastisitas. Kita ingat di materi elastisitas. Jadi kalau inelastis sempurna, ya, inelastis sempurna adalah perubahan Q sama dengan 0. Lalu kalau inelastis, perubahan Q lebih kecil daripada perubahan P. Uniter, perubahan Q sama dengan perubahan P. Elastis, perubahan Q lebih besar daripada perubahan P. Elastis sempurna, perubahan P sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang. Yang Q terlebih dahulu, 150 dikurangi 200 dibagi 200. Hasilnya adalah 50/200. Sama dengan 1/4. Ini adalah perubahan Q. Sekarang perubahan P, 20.000 dikurangi 15.000 dibagi 15.000 sama dengan 5.000/15 sama dengan 1/3. Nah, di sini kita lihat mana yang lebih besar, 1/4 atau 1/3. Jelas yang lebih besar adalah 1/3. Maka di sini karena perubahan P lebih besar daripada perubahan Q, maka jawabnya adalah inelastis. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Arman memperoleh tambahan uang saku menjadi 500.000 per bulan. Ketika Arman menjadi juara Olimpiade Ekonomi tingkat nasional, dengan uang sakunya yang baru tersebut, ceteris paribus. Di sini ada kata-kata ceteris paribus. Yang namanya ceteris paribus itu faktor lain dianggap tetap. Jadi kalau di sini berbicaranya adalah uang saku itu adalah berarti pendapatan, terjadi tambahan pendapatan. Maka kalau ceteris paribus, maka perubahan pendapatan ini hanya mempengaruhi jumlah barang yang dikonsumsi. Maka dari A, B, C, D, E, jawaban yang paling tepat adalah C. Dengan adanya tambahan uang saku 500.000, maka konsumsi dari Arman akan lebih banyak. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai biaya produksi, kecuali. Nah, ini mana ini yang benar? Kita pakai kurva. Ini adalah kurva biaya produksi. Yang lurus horizontal warna kuning adalah total fixed cost atau biaya tetap. Yang biru tua
biru tua dari titik origin miring ke kanan atas, ini adalah total variable cost. Kemudian yang biru muda berasal dari FC miring ke kanan atas sejajar dengan variable cost, ini adalah total cost. Kemudian yang merah melengkung terus ke bawah, ini adalah average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Kemudian yang kuning ini melengkung ke atas ini, memotong AC dan ABC di titik minimal, ini adalah MC, marginal cost. Kemudian yang biru tua, AVC, average variable cost. Yang hijau adalah AC, average cost. Di sini kita lihat, biaya total akan bertambah apabila output produksi bertambah. Biaya total itu ini. Nah, di sini kita lihat output produksi, ini adalah Q. Q-nya bertambah, TC-nya juga bertambah. Ini betul. Biaya marginal awalnya turun. Ini kalau diteruskan, marginal cost, ini kan bentuknya melengkung begini, sama seperti AVC dan AC. Awalnya turun, kemudian naik seiring peningkatan output. Ini juga betul. Biaya total merupakan jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap. Kenapa kok biaya total ini dimulai setelah biaya tetap? Karena di sini merupakan penjumlahan dari variable cost ditambah dengan fixed cost. Maka dimulainya dari sini. Berarti yang C juga betul. Yang D, biaya variabel merupakan biaya yang berubah saat output bertambah. Biaya variabel ini dari titik 0. Kalau outputnya Q-nya 0, maka dia juga 0. Maka ketika Q-nya bertambah, maka di sini juga bertambah. Berarti yang D betul. Yang E, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata itu adalah AFC. Akan terus bertambah. Nah, ini kita lihat. AFC bukannya bertambah, tetapi berkurang. Berarti jawaban yang salah adalah E. Kita lanjutkan soal yang keempat. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah sebagai berikut. Kecuali. Nah, sini ada A, B, C, D, E. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi itu? Yang pertama adalah selera. Jadi yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang pertama selera atau model. Yang kedua, harga barang yang bersangkutan. Yang ketiga, ketersediaan barang dan jasa. Ada tidak barang yang dibutuhkan tersebut. Kemudian, adat istiadat atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah konsumen. Yang keenam, ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Yang ketujuh, pendapatan atau gaji atau salary atau upah. Yang kedelapan, ekspektasi masa depan. Kira-kira masa depan itu yang akan datang, itu barang tersebut ada atau tidak. Atau di masa yang akan datang, itu harganya bagaimana? Semakin mahal atau semakin murah. Yang terakhir adalah struktur pasar. Jadi tingkat konsumsi masyarakat di pasar persaingan sempurna
di pasar oligopoli dan di pasar monopolistik ataupun pasar yang lainnya itu berbeda. Kalau di pasar persaingan sempurna, itu biasanya adalah barang-barang kebutuhan pokok yang setiap hari dipenuhi. Kalau di oligopoli biasanya adalah barang-barang kebutuhan sekunder dan tersier. Ini tingkat konsumsinya masyarakat berbeda-beda. Nah, mana dari A sampai I ini yang tidak terdapat di opsi pilihan jawaban? Maka di sini kecuali yang tingkat suku bunga. Baiklah, sekian dulu pembahasan soal ekonomi mikro yang pertama. Tunggu pembahasan soal ekonomi mikro yang kedua. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada materi-materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.